Confess Sunday adalah saat setiap dosa saudara, dosa saya diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Saat kita mengambil perjamuan kudus, Anda adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Anda orang-orang yang telah dikuduskan di dalam setiap kehidupan saudara. No more condemnation. Tidak ada lagi penuduh-penuduh yang sanggup menuduh hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ayo kita buka, bawa Alkitab kita semuanya. This is IFGF Declaration. Saat kita percaya iman kita mengatakan saya luar biasa, lampu bisa dinyalakan. Kalau Anda nggak ingat deklarasi kita, di majalah Anda ada dicontekan di belakangnya. But everything you declare, semua yang Anda ucapkan di dalam hadirat Allah, Allah akan melakukan dengan segenap hati untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Where is your Bible? Inilah Alkitab saudara. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan. Saya diubahkan. Dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Together. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Beri salam 50 orang. Be generous. Anda penuh dengan murah hati. Beri salam kepada 50 orang baru boleh duduk. Come on, this is a church. It's a family. Thank you untuk Josh, teman-teman HPM. Edward, Andri dari Surabaya. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang dari Surabaya yang telah melayani kita bersama-sama. Come on. Haleluya, God is a good God. Allah adalah Allah yang luar biasa. Amen. Kitab Roma, mari kita buka Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga sebagai teks kita dan Roma pasal yang keempat. Bulan ini kita akan membicarakan tentang keselamatan. I am saved. Anda dan saya boleh mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus yang telah disediakan bagi saudara dan saya. Ini bukan sekedar topik, tapi saya berdoa supaya ini boleh menjadi pengalaman Anda secara pribadi. Dan saya berdoa supaya Anda tidak dibimbangkan, Anda tidak diragukan, dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Roma ini begitu banyak doctrinal issue yang akan kita bahas secara simple supaya Anda bisa pulang dengan segala berkat-berkat daripada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. So, ini merupakan topik yang sangat dahsyat dan saya berdoa biarlah setiap kita boleh mengalami kebenaran daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. I'm saved, sebuah keselamatan yang seringkali kita ingin mengejar, kita ingin melakukan segenap kekuatan kita ingin untuk berupaya mencapainya, kita mencoba untuk berbuat segala hal, tapi Alkitab mengatakan Roma pasal yang ketiga, ayat 23, sebuah statement yang sangat clear daripada firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. For all have sinned and fall short of the glory of God. Rasanya tidak enak kalau kita dikatakan lu nggak selamat, lu tersesat, kamu nggak tahu jalannya kemana. Nih, aku gantiin saja nyetirnya. Kita barusan dan masih mengalami dilema dengan pesawat Malaysian Airlines. Berangkat dengan baik, lalu tidak tahu endingnya di mana. Semua penuh dengan pertanyaan, semua penuh dengan teka-teki di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari, saudara dan saya keluar rumah saudara. I hope
Anda tahu kemana destinasi Anda. Saya berdoa supaya Anda tahu kemana Anda pergi. Setiap hari kita meninggalkan rumah, dan dalam perjalanan kita tidak tahu apakah itu macet, apakah itu lancar, bisa dipredik atau tidak. Sangat sulit untuk hidup di Jakarta, di dunia ini, untuk kita tahu kapan kita akan sampai, selamat atau tidak. Kalau kita nyetir mobil ini, apakah ada orang lain yang akan nabrak mobil saya, mobil saudara, semuanya tidak tahu. Semua menunggu kepastian. Saya bisa bayangkan 200 sekian orang dan 150 lebih teman-teman orang-orang dari China yang mendatangi Malaysia dan ingin membutuhkan jawaban yang sangat pasti sekali. Bayangkan kalau itu yang ada di pesawat Malaysian Airlines, ada anggota kita yang kita cintai. Saya nggak tahu perasaan Anda bagaimana. Seandainya yang di pesawat itu istri saudara. Saya nggak tahu para suami perasaannya bagaimana. Apakah dia akan mengatakan, Alhamdulillah, karena ada kesempatan baru. Ini memang sudah rencana Tuhan untuk istri saya ada di pesawat itu dan disappear. Sehingga Anda para suami bisa kawin lagi. Saya melihat beberapa suami yang mengedipkan matanya kepada saya. Just kidding. Seandainya itu adalah suamimu yang kau dambakan sebagai your Romeo yang bisa melakukan segala hal, tetap ganteng, tetap sehat, tetap kuat, persis pada waktu Anda menikah dengan dia, pada waktu dia berumur 17 tahun, sekarang sudah 70 tahun, semuanya berubah, ada di pesawat itu. Bagaimana perasaan para istri? Ini dilema. Kalau orang tidak tahu apakah orang yang kita cintai itu selamat atau tidak. It's a challenge of every mankind. Are you safe? Apakah Anda selamat atau tidak? Ini tantangan yang Tuhan dan saudara dan saya yang kita bertanya kepada Tuhan. Dan Alkitab memberikan sebuah jawaban yang sangat pasti. Bahwa saudara dan saya semuanya telah berdosa. Penalty. Death. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Men. Saya orang baik. Kok saya dipinalti orang yang berdosa? Anyone, seluruh jemaat IFGF, maupun Anda yang melihat program dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun sampai Middle East, Australia, ada yang komplain nggak? Yang mengatakan, Pastor Jimmy, saya bukan orang berdosa. Saya bisa lihat tangannya di sini. Ada? Berarti Anda setuju dengan apa yang Alkitab ini declare bahwa Anda dan saya orang yang berdosa. Berapa banyak orang berdosa di sini? Angkat tangan. Angkat kedua tanganmu. Lebih banyak orang berdosa. All men have come short to the glory of God. Kita orang berdosa. 1 Yohanes 1, yuk kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. If we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita semuanya. Semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Every man, semua orang telah berbuat dosa, sehingga kita kehilangan kemuliaan. We short of the glory. Tema kita tahun ini Together Glorious. Semua katakan Together Glorious. Ya, bersama-sama mengalami kemuliaan. Sin membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Atau saya balik, the glory of God is a God standard for man. Kemuliaan Allah sebenarnya adalah standar Allah buat manusia. So when God created you, pada waktu Allah menciptakan saudara dan saya, Anda diciptakan serupa dengan gambar dan rupa daripada Allah. Itu DNA saudara. Anda diciptakan serupa dengan gambar dan rupa daripada Allah. Minggu-minggu ini saya, karena sedang mengajar DNA, sampai saya ke rumah mami saya ingin tahu gambarnya engkong saya seperti apa. Saya ingin tahu gambarnya papi saya waktu muda seperti apa. Karena waktu saya melihat kaca, saya lihat kok saya bisa ganteng ini dari mana ya? Apakah karena vitamin yang masuk dalam tubuh saya? Kalau Anda nggak percaya saya ganteng, it's your problem, oke? Okay? It's not my problem. Oh, Pastor Jimmy kurang pede, it's your problem, right? Jadi saya lihat, saya tanya kepada mami saya, karena di rumah saya nggak ada gambar papi saya yang lagi muda, ganteng, pacaran sama mami saya. Tiba-tiba saya dapat fotonya papi mami saya. Dan memang ternyata papi saya ganteng. Yang amin cuman mami saya sendiri di belakang. Walaupun udah 86 ngomongnya amin. Ternyata memang papi saya ganteng. Dan setelah ngelihat saya lebih ganteng daripada papi saya. Ini namanya kurang ajar, oke? Nah, saya ngelihat fotonya itu ya. Aku mau minta foto papi saya dulu gimana itu ya. Saya mau ngepost itu ya, tapi saya sedang menunggu supaya enak momennya, supaya enak. Mana gambarnya? Itu foto papi saya, itu gantengnya enggak karuan. Kamera bisa shoot enggak? Bisa lihat sana enggak? Enggak bisa ya? Bisa di shoot enggak? Enggak bisa. Oh oke, ini teknologi masih tahun 70, haleluya. Nah, bisa lihat kan? Bisa di shoot pendek kan enggak? Shoot pendek lagi enggak bisa ya. Oke, saya tunjuk mana? Ini shoot dari mana? Dari atas saudara. Oh dari atas saudara. Anyway, pokoknya gini aja. Pastor Dodo ke sini aja deh, membuktikan. Pastor Dodo bisa sini duduk. Ini gambar siapa? Coba, ini gambar siapa? Yang pasti saya kenal apa? Tante Hilda di sini. Pakai mic dulu. Yang pasti kenal Tante Hilda. Oke. Yang laki juga kenal, emangnya pacarnya dia. Maksudnya saya lihat Tante Hilda di sampingnya ini sangat mirip. Oke. Dan karena mesranya saya yakin ini pasti pria ganteng di sampingnya ini pasti suaminya nih kayaknya. Kayaknya, gitu. oke. Tapi kok setelah dilihat-lihat lagi mirip sama Pastor Jimmy sih memang. Berarti ada hubungannya. Dia takut kalau ngomong gitu dia nggak turun-turun sebenarnya. Mirip kan tuh ya? Iya mirip. Mirip kan ini lihat mirip. Yes. Senyumnya mirip kan ya? Wibawanya. Wibawanya, kamu oke, wibawanya itu. Oh, oke. Jadi mirip. Yes, amen. Jadi saya ngelihat ini senengnya nggak karuan. Oh ternyata ini papi saya. Lalu saya ngelihat papi maminya mami saya. Gantengnya nggak karuan juga. Emak saya begitu luar biasanya. Oh saya tahu saya di sini oleh karena saya bagian daripada DNA daripada Untoro Family. Saya tahu akan keluarga saya sebenarnya. Itu membuat sebuah perasaan aman yang sangat dalam sekali. Walaupun papi saya tidak bersama dengan saya lagi, tapi setiap lihat fotonya ini aman. Ini penting untuk Anda tahu sebuah safety yang begitu luar biasanya.
Maka itu Yohanes mengatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Oh man, come short to the glory. Kata-kata glory dari bahasa aslinya artinya doxa. Doxa itu segala kemuliaan Allah, arti glorious, His majesty, His magnificent, His excellent, segala yang excellent, segala yang mulia, logam mulia aja senang kita punya banyak. Ini more than logam mulia, everything that's majesty, splendor. Splendor itu Anda kalau melihat ciptaan bisa, wow, bagusnya nggak karuan. Splendor luar biasa. Teman saya mengatakan dia barusan pulang dari Pulau Komodo. Pak Jimmy, you must go there. Dia katakan, splendor, kenapa Pak? Ini setiap jam 6 sore di pulau itu Anda cuma ke sana cuma ingin lihat. Karena jam 6 sore ada semua burung-burung. A million, jutaan, artinya 1 juta. Burung itu bisa terbang. Lalu nggak tahu, pulangnya the next day in the morning. Jadi dia cuma mau nge-shoot foto dan dia bisa, wow, splendor, begitu indahnya yang luar biasa. That's the glory of God. Itu adalah kemuliaan daripada Allah. Terang daripada Allah. Brightness, itu glory. So pada waktu sin ada dalam kehidupan kita, kita kehilangan itu semuanya. Ciptaannya telah hilang. Come short to the glory of God. So God has a plan yang begitu dahsyatnya untuk keselamatan itu dikembalikan kepada saudara. Maka itu dia mengutus putranya yang tunggal untuk dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya tidak usah binasa. Manusia tidak bisa memenuhi standar Allah oleh karena dosa itu. Nah, Roma 3 tadi kita baca, oleh karena Anda ngelihat pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 20, itu adalah semua kondisi daripada dosa itu sendiri. The sinful condition yang membuat akhirnya Paulus membuat sebuah keputusan. Anda ngelihat di situ judgment Allah, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 20, semua manusia telah berbuat dosa. Lalu dikatakan, look, Tuhan telah melakukan ini semuanya, oleh karena kasih karunia telah Anda dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. God want to save you. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. It's only in Him. Anda nggak bisa mengalami keselamatan dengan segala perbuatan kita. Kita nggak bisa mengalami keselamatan oleh karena kita memakai jubah Kristen pun. Kita nggak bisa mengalami keselamatan oleh Anda datang ke gereja. No, nanti kita melihat bahwa sebenarnya keselamatan adalah 100% karya daripada Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Maka itu tadi kita katakan, there's a scandal of grace. Kok bisa ya cuman begitu ya? Is this fair or unfair? Kok bisa cuman demikian saja? Maka itu Allah merancang secara luar biasa. Supaya Anda dan saya bisa mengalami keselamatan. The word save, keselamatan dari bahasa aslinya, Yasha, next slide. Yasha ini in the Hebrew word artinya membawa ke tempat yang luas dan aman. Mazmur 18 ayat 36. Slide saya bisa next slide. Bebas dari keterbatasan, next slide. Bebas dari segala penyakit. That's what the word Yasha. Artinya diselamatkan. Artinya Allah membawa Anda dan saya ke tempat yang luas dan aman. Artinya Allah datang untuk memberi Anda kebebasan dari segala limitation daripada manusia. Artinya Yasa, Allah datang dengan membawa kesembuhan atas semua sakit penyakit Anda. Yasa artinya Allah datang dengan segala solusi untuk mengatasi semua trouble yang ada dalam
kehidupan saudara dan saya. Dalam bahasa Grekanya disebut soteria, artinya memberikan keadaan yang baik, yang sehat, yang kekal, melepaskan dan menyelamatkan. Maka itu ada teologianya namanya soteriologi, artinya teologi keselamatan. Banyak di antara kita tidak mau sekolah di Hitch, nggak mau ngikutin iGrow, so iGrow come to you this morning. Don't complain to me, Pastor Jimmy ngajar. Listen, I'm not teaching you, saya ingin impartasi kepada saudara, supaya Anda tahu bahwa keselamatan itu adalah rencana Allah, bukan ide baik daripada mak Anda, engkong Anda, opa, grandma, maupun istri, suami, apalagi mertua. Tidak ada hubungannya semuanya, karena keselamatan ini merupakan inisiatif daripada Allah sendiri. Begitu luar biasanya inisiatifnya itu bagi kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kasih karunia yang luar biasa. So pada waktu Anda mengatakan mengalami yasha, artinya Anda dibawa ke tempat yang luas and safe. And safe. Aman sekali. Aman. Anda ke Singapura aja perasaannya lebih enak kalau Anda ke mana? Ke Mangga 2 itu. Ya kan? Anda ke Singapura, walaupun Anda perempuan, jam 12 Anda punya perasaan aman. Itu negara. Ya kan? Dulu ke Amerika aman. Sekarang sudah enggak aman lagi. Dulu ke Singapura aman. Sekarang tidak terlalu aman. It's going to be decreasing senantiasa. Sehingga Anda dan saya akan berkata di dunia ini enggak ada yang aman. Kecuali kita bersama Yesus Kristus. Tempat yang luas dan aman. Bebas dari keterbatasan, penyakit dan masalah. Atau soteria artinya memberikan keadaan yang baik, sehat, dan kekal. Bukan baik, sehat sementara, tapi kekal. Semua katakan kekal. Jadi yang Allah berikan tidak ada expire date-nya. That's what eternity. Tidak ada batasnya. Itulah salvation. Itulah soteria. Itulah yasha. Gak ada expire-nya. Gak ada batasnya. Anytime, the moment you receive it, Anda akan dibawa ke tempat yang lebih luas, lebih aman, bebas dari keterbatasan, segala macam penyakit, masalah, dan Anda dilepaskan semuanya dari poin A sampai nanti Anda mati, Anda dijamin oleh karya daripada Yesus Kristus itu. Nah maka itu kita harus ngerti, apakah jaminan itu oleh karena perbuatan kita, karena kita baik dan lain sebagainya. Efesus 2 memberikan kepada kita pengertian yang lebih jernih lagi. Yuk kita buka Efesus 2. Kalau Anda membawa Alkitab Anda, kita membuka Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang 10. Ayo kita buka Alkitab dan membaca dengan suara kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas sekali ya. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Ini pemberian daripada Allah. Lalu ayat 9 dipertajam lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang
memegahkan diri. Don't be so prideful, karena Anda bisa tepuk tangan dan you are Christian. Itu nggak ada urusannya dengan segala yang Anda lakukan. Paul memberikan dinamika yang sangat jernih sekali untuk kita bisa kenali. Rupanya salvation itu tidak ada hubungannya dengan segala yang saya kerjakan. Gak ada hubungannya sama sekali. Gak ada. Ayat 10, Paul menceritakan efek daripada salvation. Ayat 10, karena, yuk baca semua, 1, 2, 3. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mencoba untuk mengukir sebuah perkataan yang tidak bisa menceritakan semuanya, kecuali saya khotbahkan 3 kali seri untuk saudara. Tapi kalau Anda pulang, saya mau Anda mengerti dan percaya ini is the word of God. Artinya apa? Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi ada sedih 1, 2, 3. Amin saudara. You are saved by grace. Kasih karunia. You are saved by grace. Not by work. Engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi grace itu adalah daulat daripada Allah sendiri. Grace is God himself. Kasih karunia adalah Allah sendiri. Kasih karunia merupakan the will of God. Merupakan kehendak daripada Allah. Kasih karunia tidak bisa dideskripsikan di dalam mindset daripada saudara dan saya yang masih terbatas. Karena kita biasa hidup dengan reward and punishment. Kita nggak pernah hidup di dalam kasih karunia. Saya kasih contoh, orang berbuat salah kepada saudara sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngutangi Anda 10 juta, mungkin nggak apa-apa. Tapi begitu dia mengutangi Anda 10 miliar, Anda akan panggil itu pembunuh bayaran. Ada amin saudara. 10 miliar. Berapa banyak yang diutangi 10 miliar, lalu Anda tetap mengampuni orang itu? Angkat tangan. Berapa banyak akan sewa pembunuh bayaran? Angkat tangan. Berapa banyak yang nggak punya 10 miliar, maka itu nggak punya? Angkat tangan. Ya kan? Susah. Gak usah 10 miliar lah, 1 miliar yang barusan Anda kerja mati-matian. Baru kemarin Anda dimasukkan di banknya, lalu besok kamu mau buka bisnis, ditipu oleh orang. Gone. Wah saudara, to be like Jesus. Bentar dulu. La 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 la. 1 miliar. La 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 la. Gua mau pukulin. Mindset kita tidak mengerti kasih karunia itu. We just cannot. Itu sovereignty of God. Itu daulat daripada Allah diberikan kepada orang yang dia mau kasih. It's up to him. Kamu mau dikasih atau tidak, it's up to him. Don't complain. Gak bisa. It's very hard. It's very hard. Pak Jimmy, gimana kalau saya berbuat baik? Insya Allah, saya bisa masuk surga. There's no insya Allah di dalam kebenaran firman Allah itu. Everything ditentukan oleh Allah sendiri. So gimana gua bisa selamat? You just surrender everything untuk Anda bisa menerima semua yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan saudara. No limit, tidak ada batasannya. Keselamatan bukan untuk permainan
daripada Allah. Hari ini engkau selamat, lalu Anda tergelincir sedikit, gak selamat. Listen, salvation, keselamatan untuk masa lalu saudara, keselamatan untuk masa sekarang saudara, dan keselamatan untuk masa yang akan datang di dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Anda dan saya hari ini terima Tuhan Yesus masih bisa tergelincir di dalam dosa. Bukan berarti langsung Anda dibuang ke neraka, tidak. Karena Anda begitu Anda terima, Alkitab mengatakan Anda diadopsi. Nah, adopsi manusia dengan adopsinya Allah sedikit berbeda. Adopsi manusia, Anda rambutnya kebule-bulean, anaknya kok Asia. Oh ternyata dia adopsi anak orang Cina. Waktu DNA-nya dicek, nggak sama dengan DNA bapak ibunya. Maka itu kita harus ngaku ini anak adopsi saya. Kok bisa sih rambutnya hitam bapak ibunya bule atau bapak ibunya rambutnya hitam kayak Batak terus anaknya bule banget, nggak mungkin. Kayak orang Jawa, kayak orang apa, kok bisa anaknya bule, rambutnya pirang, rambutnya blonde dan sebagainya. It's impossible. The best test, dicek DNA-nya. Oh rupanya dia bukan anak aslinya. Nah adopsi daripada Allah ini berbeda. Karena adopsi daripada Allah lewat the blood of Jesus Christ yang dimasukkan di dalam iman kepercayaan yang pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Pemberian daripada Allah karena iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Maka itu faith Anda yang diberikan Allah untuk meresponi tentang kasih karunia itu tenggo. Ini bukan berarti Allah mengerjakan 50%, manusia mengerjakan 50%, bukan. Tapi salvation completely adalah karya Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi saya nggak mau Anda meninggalkan tempat ini, Pastor Jimmy saya selamat. Tapi saya masih suka marah-marah, mukulin istri saya masuk surga. No. It's a process nanti. Nanti saya jelaskan sedikit supaya Anda punya keyakinan. Karena everyone yang sudah mengalami keselamatan itu telah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, sebentar kita merayakan Easter. Dia tahu bahwa dia born to die. Yesus tahu dia mati untuk menyelamatkan manusia, dia tahu. Dia tahu bahwa dia akan dicerca, dia tahu. Pada waktu dia dipukuli, dikasih duri, dia diam saja. Dia tidak membuka suara apapun juga. Pada waktu dia dipecutin, dia diam saja. Waktu dia suruh mengikul salib, dia jalan saja. Pada waktu dia dipaku, bam, dia tidak komel. Tapi the last moment, the work of the cross yang membuat menggetarkan hati Yesus dan hati Allah, yaitu the moment pada waktu Bapa di surga menolehkan mukanya daripada putranya yang tunggal. Sehingga dia mengatakan, Ele, Ele, sabatane, my father, Bapa kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia surrender. That's the tragic. Daripada seorang anak kalau ditinggalkan bapaknya. Maka itu when you receive salvation, Alkitab mengatakan, aku tidak tinggalkan kau sendiri. I will never leave you or forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau. I will send you the Holy Spirit. My spirit akan selalu bersama dengan aku. Maka itu keselamatan tidak ada expire-nya. Beberapa minggu yang lalu saya kasih Anda $100 Singapura. Berapa yang mau $100 Singapura? Tapi hari ini saya mau ngasih Anda 100 juta Singapura. Kok nggak ada amin sini? Ada amin? Saya mau kasih, mana mic-nya? Orang yang hafal daripada deklarasi saya akan kasih uang $100 juta. Oh, there's Mike. You want money, bro? Nah ini saudara, saya
Saya ini, ambil contoh aja deh, ambil contoh ya. Pastor Edo boleh deh di sini, Pastor Edo. Pastor Edo sini, sama Pastor Rudi deh, gitu ya. Domba-domba aja, karena menghemat waktu ini nggak apa-apa. Kamu kan juga domba juga bro. Saya juga domba juga ini. Saya mau kasih ini. Saya mau kasih ini. Kepada Pastor Edo. Dia baik, saya kasih ini. Apa isinya dok? Mulia Rewards. Mulia Reward harganya 50.000. 50.000. Artinya apa? 50.000 rupiah. Ya artinya suatu rewards. ya reward. Artinya kamu boleh makan di mulia mana saja gitu. senilai 50.000. Wow. Saya punya ratusan seperti begini bro. Thank you so much. Ini satu ilustrasi tapi di rumah saya ratusan bener. Coba lihat baliknya dulu. Jangan thank you very much dulu. This voucher given to Jimmy Untoro. Terms and condition, this voucher is valid until 11th May. Ada expire-nya, betul? Yes. Setelah 11 Mei, Mei. kamu bisa pakai ini enggak? Valid until 11 Mei. Expire. 11 Mei expire. That's right. Expire. Saya punya 1 juta kayak begini dok. Oh, alhamdulillah. You kalau makan sendiri, kamu juga bisa mati Pastor Edo. 11 Mei, 1 juta kali 50.000. Kamu hitung makan apa tuh? Table of 8, table of 10, table of 2, mulia cafe, mulia segala mulia itu ya. Saya nggak makan sendiri Pastor, saya ajak jemaat seluruhnya. Wah, ajak cuma semua ya. It's expire. It's expire. Iya kan? Expire. Tapi seandainya expire-nya ini April. Hari ini April berapa? April 6, gimana dok? 1 juta. Voucher seperti ini. Dia akan mati. Betul nggak saudara? Ya. Terima 1 juta nggak ada gunanya. Karena tidak bisa dipakai selama-lamanya. Nah ini bukan keselamatan yang Tuhan berikan. Lalu saya kasih taruh di 50.000. Ya elah. Enak. Sama sih nilainya. Saya punya seperti begini. Saya punya seperti begini itu, ya punyalah bangsa 10 juta saya juga punya kayak gituan. Amin. Saya punya, bukan lu punya, jangan amin dulu. Gitu. Ya kan? Nah kalau Pak Rudi terima 50.000, langsung bisa dibuat makan nggak? Bisa. Di mana makan? Di mana saja. Kapan? Kapan saja. Kepada siapa? Siapa saja. Bersama siapa? Bersama siapa saja. Orang yang ada ajak makan happy nggak? Happy. Happy. Tepuk tangan dulu dong Pastor Rudi. Jadi Edo limited. Hari ini dia terima 1 juta, begitu dia bingung. Ngajak Anda juga dia bingung. Koordinasinya bingung. Expire. That's not a salvation. Salvation ini Pastor Rudi terima begini. Berjuta-juta. Saya kata tadi saya punya berapa? 10 juta. Saya kasih semua. Bim. Jadi miliuner, Pastor. Jadi milioner ya. Amin. Jalannya milioner, ngajak orang jalan, ngajak makan, orang lihat, oh kamu kok berubah ya? I'm safe, saya selamat. Dia bisa melakukan semuanya itu. Amin. Saya nggak tahu hati saudara, Anda lebih senang terima voucher ini atau ini? Mana yang Anda pilih? Pastor Rido pilih mana? Pastor Rido dua-duanya gitu ya. Dua-duanya supaya saya bisa kasih lebih banyak buat orang lain. Tapi kalau ini saya kasih, berlaku hanya sampai kemarin. 11. Sekarang tanggal berapa? 6 6. April. 5 April expire. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Listen, salvation bukan masa lalu saudara. Tapi saat ini dan sampai yang akan datang. Amin saudara. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. That's salvation.
Atau Jimmy, saya belum sempat ngaku. Listen, Bapak kita nggak model begitu. Bapak kita nggak seperti model saya. Reward and punishment. Ini reward oleh karena saya sering makan di Mulia. Atau tepatnya saya tidak sering makan di Mulia. Tapi waktu saya makan di Mulia, dia pas promosi. Setelah itu nggak ada lagi. Tapi ini di kantong Anda 10 juta seperti begini, itu enak sekali, saudara. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik ini. Sebentar ya. Supaya sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anda dikasih cash ini artinya dia telah membayar Anda dengan lunas, paid off. Roma 5 ayat 8, dia mati buat kita selagi kita berdosa. Semua manusia mau diselamatkan, tapi nggak bisa dengan perbuatan kita. Nggak bisa dengan agama kita. Nggak bisa dengan amal kita. Listen, artinya begini, perbuatan baikmu sebelum keselamatan tidak ada value-nya. Nggak ada value-nya. Sebelum engkau berjumpa Yesus Kristus, perbuatan baik kamu itu tidak ada nilainya. No value. Nah, dikatakan ini, maka itu kita bisa mengatakan sola gratia, all by God. All by God. Gak bisa kita memegahkan diri. Ayat 10, karena kita buatan Allah, salvation membuat recreation, penciptaan ulang. Manusia pertama diciptakan adalah manusia Adam. Pada waktu Anda menerima keselamatan, you are in Christ. Dulu saya in Adam. Dulu saya di dalam Adam. Tapi Adam kedua adalah Kristus. Jadi pada waktu Anda menerima keselamatan, itu adalah penciptaan yang luar biasa. Recreation. Karena kita mengatakan pada hari ke-6 dia melihat manusia sudah done. Dia nggak ciptakan apa-apa lagi. Genesis Alkitab Anda mengatakan demikian. Tapi pada waktu salvation itu, the heaven membuat recreation. Anda diciptakan. Maka itu dia bisa mengatakan, I am a new creation. Aku adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. I am a new creation. Saya bukan Adam yang lama. Saya ini sudah in Christ. Listen baik-baik. Perbuatan Anda tidak menyelamatkan Anda. Tapi bukan berarti after salvation, you do stupid thing. No. The Bible say the salvation akan membuat Anda berbuat baik. Perhatikan ayat 10. Engkau diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk melakukan pekerjaan baik. Anda nggak usah cari pekerjaan yang baik yang macam-macam. Alkitab mengatakan ini, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya priority penting. Mana perbuatan baik yang aku harus lakukan yang Allah telah siapkan buat saya. Maka itu salvation memberikan efek yang dahsyat untuk orang lain lihat. Wow, wow, wow. 5.000, 50.000 punya 1 juta. Nggak dimakan jadi nggak harus. Dia akan bagi-bagikan kepada orang lain. Kamu terima keselamatan dong. Aku udah terima ini. Ini bukan pekerjaanku. Tapi aku ingin dia diberikan prioritas Allah. Setiap orang punya prioritas sendiri demi sendiri. Semua orang melakukan pekerjaan baik bukan ikut-ikutan. Tapi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi perbuatan baik Anda sebelum salib tidak ada gunanya. Perbuatan baik Anda diperhitungkan setelah salib. Perbuatan Anda baik setelah salib bukan untuk keselamatan Anda. You already saved. Keselamatan itu karya daripada Roh Kudus. Tapi perbuatan baik ini merupakan manifestasi daripada salvation. Karena setiap keselamatan harus ada manifestasinya. Perbuatan baik yang dipersiapkan dari Allah. Hidup baru dalam Kristus. Untuk apa hidup baru dalam Kristus?
Ini ayat 10. Untuk perbuatan baik. Anda diciptakan mirip seperti Kristus. Bukan mirip seperti Adam. Seperti Kristus. Maka itu kita bisa mengatakan, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itu luar biasa sekali. Jadi Efesus mengatakan, once you are saved, kita save. Tapi keselamatan itu untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini yang dikerjakan oleh Bapa Surgawi buat saudara dan saya yang percaya. Through faith. Faith bukan usaha manusia. Faith juga pemberian Allah. Datangnya dari firman Tuhan. Tapi faith ini dipakai untuk melakukan perbuatan baik. Maka itu Yakobus mengatakan faith, iman tanpa perbuatan, mati. Perbuatan bukan untuk keselamatan. Perbuatan adalah manifestasi daripada keselamatan. Bukan untuk keselamatan. Nangkep ya Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita bisa mengatakan sola gratia. Semuanya dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Once, sekali. Sampai tetelestai. Dia katakan, it is finished. It is finished. Sudah selesai. Anda akan mengalami proses regenerasi yang luar biasa. Next week kita akan belajar. Karena dosa ini seringkali menghalangi keselamatan daripada Allah. Dosa menghalangi Anda mengalami proses keselamatan itu. Atau Jimmy gimana dengan kerjakan keselamatan? Ya, you have to work it out your salvation. Bukan Anda kerja untuk mendapatkan keselamatan. You have to work it out. Artinya apa? Waktu dia nyetir di mobil, ada orang miskin, Tuhan suruh kasih duit kamu 50.000, kasih. Kasih Pastor Udo 50.000, kasih. Kalau disimpan, kalau ditukar itu, jangan mau, dia memang agak pintar itu. Ya saudara, jadi perbuatan baik ini yang telah dipersiapkan Allah buat saudara dan saya. Artinya apa? Sekali Anda menerima keselamatan, di depan Anda, ada perbuatan yang Allah telah siapkan buat saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, berikan pada kami kebenaran-Mu yang sederhana ini. Untuk kami mengerti bahwa Engkau melakukannya untuk kami semuanya. Sekali